Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita ke liputan Live Ikhlas Dunia bersama Uda Firdaus Rasad. Orang Rorau kelahiran Ambon, tapi cinta ke Rorau lebih banyak beliau yang mengetahui tentang Rorau. Jadi dalam liputan yang kedua itu kita kembali ke Uda Firdaus, yaitu bercerita tentang masa muda beliau atau mulai masa kecil di Ambon, masa muda di Surabaya, Makassar, dan berkarir di Jakarta. Gitu ya Pak. Terus ya, sebetulnya Ambon kok saudara, ada panggil Bapak, cuma karena dalam dinas ya panggil Bapak lah. Jadi kita kembali ke Uda Firdaus, balik ke Bapak Firdaus, bercerita tentang beliau masa mudanya, masa kecil dulu di Ambon. Bah, masa kecil udah dulu di Ambon dah. Ambon Ya. itu Ya. selalu disebut Ambon Manise. Ya. Karena saya lahir di Ambon, Ambon itu tanah tumpah darah. Maka kecintaan di Ambon itu ya mungkin agak lebih dikit dari kecintaan ke Rau-Rau, karena lahir adat istiadat Ambon semua kita pakai. Yang paling agak unik, Ya. kalau kami bicara pakai bahasa Ambon dengan ayah atau uma, nanti uma atau ayah itu bicara bahasa Minang, bahasa Minang. Oh, gitu ya. Jadi komunikasi kita tidak pakai bahasa Indonesia. Kami sama orang tua pakai bahasa Ambon, orang tua ke kami anak-anak pakai bahasa Minang. Oh, itu ya. Tahun 73 waktu tamat SD, ayah meninggal. Jadi tinggallah kita, ada uma janda beranak 7 Ya. yang merantau, yang hidup di Ambon dengan segala kondisinya. Jadi setelah itu kita hidup itu dari manapun, kalau kita membaca-baca bahwa sekolah itu yang utama dan untuk merubah nasib, bahwa pendidikan itu yang utama. Oleh karena itu setelah tamat dari SMP, saya mendesak Uma bahwa saya harus pergi sekolah ke Jawa. Ya. Kebetulan di Jawa itu pendidikan sudah jauh lebih maju daripada di daerah-daerah lain, apalagi daerah timur. Alhamdulillah setelah tamat SMP saya bisa bersekolah di Surabaya, dan saya menghabiskan masa remaja saya yang indah di Surabaya, karena Surabaya. masa-masa SMA. Sekolah saya di SMA 4 SMA 4 Surabaya. SMA 4 Surabaya, dari Jalan Darmahusodo. Pas Itu kalau kawasan elit ya. nah, itu di depan rumah sakit Dr. Stomo. Oh, Dr. Stomo, Pas iya. Fakultas Kedokteran Gigi Airlangga. Airlangga ya, Nah, benar. di sebelah itu ya kan. Jadi dari situ dekat daerah-daerah Menjangan namanya. Ya. Kemudian di bawah itu ada stasiun Gubeng. Gubeng. Jadi saya sangat mengenal Surabaya karena masa remaja saya selesaikan di Surabaya, dan pada saat itu zaman itu menterinya Daud Tusuk menambah SMA itu setengah tahun. Ya. Jadi kita melakukan SMA itu 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Dari tahun ajaran dari Januari Desember menjadi Juni Juli. Ya. Itu. Jadi saya di Surabaya. Pada tahun 80 tamat sekolah dari Surabaya, saya sudah melakukan tes di beberapa perguruan tinggi, dulu namanya Skalu. Skalu. Terus kemudian Perintis 1. Ya. Itu ada 5 perguruan tinggi yang top. Itu misalnya UI, ITB, ITS, UNER, sama 1 UI. Ya. Itu yang top itu. Setelah tes itu kita kembali pilihan. Ada yang Perintis 3 itu Umbra, Jember, Purwokerto dan lain-lain. Dan setelah tes selesai disuruh mau pulang ke Ambon. Ya. Nah, pada waktu pulang ke Ambon, Itu udah tamat SMA ya. teman-teman sudah tes perguruan tinggi nih. Oh ya, udah tes Jadi perguruan kita tinggi. menunggu pengumuman 2 bulan nih baru pulang ke Ambon. Tapi mampir dulu di Makassar. Ya. Kebetulan di situ ada Universitas Hasanuddin, satu universitas terbesar di Indonesia Timur. Ya, Sanudin. Nah, untuk pengetahuan bahwa wakil presiden, mantan wakil presiden Yusuf Kala itu adalah senior saya. Oh ya. Beliau adalah Fakultas Ekonomi, dan saya pun diterima di Fakultas Ekonomi, kuliah di situ. Jadi lulus setelah itu ambil. Jadi selama 5 tahun kuliah selesai, 2 tahun nganggur, kita sudah kerja
mencari-cari ini, akhirnya saya sempat masuk di pabrik semen Tonasa. Jadi terus ada pekerjaan-pekerjaan swasta apa segala macam. Tetapi pada waktu itu ada tes perhubungan yang diikuti oleh lebih kurang 1.000 orang, 2.000 lah zaman itu di Sulawesi Timur. Alhamdulillah testing mulai tahun 2006 awal sampai 2006 akhir yang terpilih 4 orang dari sekian banyak itu. Sekian banyak Salah ribuan satu, itu. ya, dan saya terpilih dan ditempatkan di Jakarta tahun 87. Tahun 87. Saya baru tamat SMA. Jadi Jauh ya. tahun 87 saya mulai jadi PNS. Jadi kalau sekarang ini saya sudah 34 tahun. 34 tahun. Nah, ini masih masuk masa-masa MPP. MPP sekarang ya. Dalam pensiun. Jadi, ya. Iya. Nah, jadi setelah itu mau tidak mau kita harus ke Jakarta untuk bekerja. Iya. Jadi saya ke Jakarta bukan mengadu nasib, Iya. tapi saya bekerja karena penempatan negara. Penempatan Karena negara. kita sudah menulis itu siap ditempatkan di seluruh Republik Indonesia. Iya. Tesnya itu melalui Makassar. Iya. Saya 7 tahun waktu itu kuliah masuk 80 di Makassar, 87 baru saya keluar dari Makassar. Iya. Jadi kalau bahasa Makassar, bahasa Bugis, ya saya bisa lah dikit-dikit. Iya. Nah, setelah itu 87 saya mulai berkarir lah di Perhubungan. perhubungan di ini dengan gaji PNS pada waktu itu 61.000 sebulan. Oh iya. Padahal mengirimkan saya 100.000 per bulan pada zaman saya kuliah. Jadi Iya. betapa stresnya jadi PNS. Iya. Nah, pada alhamdulillah saya bertekad pada waktu itu kalau 2 tahun itu. Jadi ada cerita unik lagi. Setelah saya jadi PNS itu PRJ zaman itu. Nah, ini Iya. ada teman-teman ini. Iya di PRJ ya. PRJ itu masih di Monas. Iya. Akhirnya setelah pulang kantor sama waktu itu masih perhubungan darat di Sudirman Jakarta, saya bergabung dengan ketua Asnel Cinit, Asnel Rahman. yang saudara saya si Aprizal Chan. Chan ya. Nah, kemudian ada almarhum Buyung Hitam, Iya. kemudian ada beberapa yang itu. Jadi itu yang kekuatan awal yang orang Rau-Rau. Iya. Itu. Nah, itulah awalnya. Setelah PRJ selesai mereka Babelo Iya. dengan L300 itu. Dan Iya. saya tempat masuk grup itu maupun dengan Risma Ete. Iya. Kemudian Bakar. ada anggota kita si Buyung Hitam, Asnel dengan beberapa anggota dan luar biasa. Tapi udah kan masih di waktu Jakarta. Sudah Jakarta itu. Iya. Jadi 87 itu saya sudah pulang Iya. kantor langsung masuk PRJ. PRJ ya. Masih Ikut PRJ. bantu-bantu ya. Bukan bantu-bantu, saya bermodal. Oh pemodal. Pemodal. Jadi kita bahkan saya itu juragan, Oh. pemberi modal. Iya pemberi modal. Pemberi modal. Iya. Tapi saya punya stand satu juga yang bergabung dengan ya Oh gitu. bapaknya Jaki, Iya. termasuk Fuad juga ikut. Iya iya. Kita punya stand sendiri dan ikut. Bahkan saya banyak pemodal membuka beberapa stand untuk anak-anak karena grup Rau-Rau yang datang pada PRJ pada masa itu ya banyak. Jadi kadang-kadang ketua itu Iya. Asnel itu membuka sampai 3 atau 4 stand. Stand ya. Nah, waktu itu PRJ masih di Monas. Di Monas. Jadi saya pulang kantor ke PRJ, baru pulang ke rumah. PRJ kan berakhir di Monas sampai tahun 90. 90 setelah itu Iya. pindah di Kemayoran. Iya. Nah, Sudah itu nggak ada ikut lagi. masih ikut. Masih ikut Tapi ya. sebagai sponsor aja. Sponsor aja ya. Sponsor aja, tapi itu dagang-dagang karena kesibukan di kantor sudah mulai padat. Ada ya. Sudah mulai padat. Jadi sebenarnya di kantor itu sudah mulai keluar daerah apa segala macam. Itu mungkin kita nanti itu sesi kita tentang sesi perkenalan awal tentang Rau-Rau nanti itu mungkin. Iya. Bagaimana udah nanti awalnya berkenal dengan orang Rau-Rau, mulai membuka diri atau terbuka pergaulan itu sama orang Rau, nanti itu sesi itu nanti. Kini masa muda itu dulu Bilo saat itu tuh udah mengenal Rau-Rau itu Bilo. Oh, ya. Tuh. Saya mengenal Rau-Rau sejak mulai di Ambon karena setiap Kan udah lahir kan di Ambon itu. ya. Mm-mm. Setiap hari Uma selalu bercerita tentang kampung halamannya. Jadi dia selalu ingat yang saya paling hafal benar, kampung kamu di Kota Kaji, namanya suku kamu suku Petapang, kemudian Datuk. desanya desa Rau-Rau. Rau-Rau itu ada di Kecamatan Sungai Tarap. Kalau Kabupaten Tanah Datar. Itu dari Uma selalu bercerita dan Uma Iya. hafal sekali. Terus dulu Uma selalu bercerita bahwa
beliau mempunyai sawah ada, ladang ada di Marakampa, dan sampai saat ini tuh saya tidak tahu di mana lokasinya itu. Nah, kemudian kalau saya sekarang karena begini ke orang Gadang, saya mandi di Sungai Iri. Iya. Tapi sebenarnya Uma bilang kita punya pemandian, ada namanya Sungai Candi. Iya. Jadi ada Sungai Candi di Itu tempat pemandian kita. pemandian kita. Jadi kalau orang Minang itu setelah saya baca Kalimpayan kali. Sungai Candi. Sungai Sandi. Sungai Candi itu Iya. pernah saya datang sama itu. Iya, tapi pemandian kita Kalimpayan. Kalikayan ya. Jadi kalau orang Minang, kalau mau cerita itu harus nampe. Iya. Jadi orang Minang itu harus punya rumah gadang, Iya. harus punya padang pekuburan, harus punya pancuran mandi tepian tadi, Iya. dan harus punya sawah ladang. Sawah ladang. Nah, kemudian orang Padang itu harus Orang Minang. Orang Minang itu juga harus dia ada dalam ini dan dia berpasukan dan dia berpenghulu. Iya. Nah, kami kata Uma, suku kita dan penghulu kita adalah Datuk Cumano. Iya. Datuk Cumano itu adalah bagian dari empat mini Mininya. yang ada di Kotokaci. Iya. Nah, jadi itulah, jadi pengetahuan saya tentang Rau-Rau itu banyak dari Uma. Selain itu pada tahun 79 Iya. saya masih SMA pada waktu itu, saya sempat goes aventurnya karena pada waktu itu kita masih SMA, kita suka naik gunung. Saya pernah melakukan perjalanan pribadi, ya naik kereta murah dari Surabaya karena sekolah di Surabaya. Iya. Saya pernah ke Jakarta. Dari Jakarta saya pernah pulang kampung, kemudian saya ada di Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi dan pulang kampung. Di pulang kampung itu saya masih bertemu dengan almarhum Mukhtar Jalal. Mukhtar Wali Jalal Nagari. itu salah satu mantan wali negeri Rau-Rau yang tersukses. Indo Beliau Bakuda. adalah itu baku saya. Oh iya. Maka itu direkomendasi kalau mau tahu tentang Rau-Rau, tanyalah ke beliau. Iya. Maka malamnya habis maghrib saya datang ke beliau di Koto, di rumah istrinya. Maka banyaklah cerita. Bukan di Koto itu. Koto di mana? Lura Ate. Lurate. Tapi di belakangnya, di depannya Koto. Iya, Koto. Oh, Lurate itu ya? Itu Lura Ate ya. Biasanya Lura itu kan di bawah, nah. Nah, iya. Jadi di Kampung ini Itu. Lura Ate. Saya pikir itu di Koto itu. Karena dia sedikit dari Perbatasan dia. perbatasan. Iya. Nah, Pak, udah saya panggil udah Putar Jalal pada waktu itu. Iya. Nah, banyak bercerita tentang kondisi Rau-Rau, banyak bercerita ada istiadat dan apa segala macam. Kemudian saya pun punya ayah Datu Sinarunan Panda. Iya. Kebetulan dia berumah di Ilir sana. Iya. Ilir ya. Iya. Ilir ya. Dia dari rumah ayahnya Joni Artos Joni lah gitu Artos, ya, Joni ya. Artos. Datuknya lah. Datu Joni. Ya. Ada anaknya namanya Unita apa segala macam. Kita Rizbunti ya. Iya. Iya. Nah, kalau Rizkunti itu masih Saudara. saya Unita itu uni saya. Uni Jadi saya juga. noken dua juga ini. Jadi orang Rau-Rau. Uni dari ibu, Uni dari bapak. Bapak. Nah, Iya. Jadi kena Kak udah dari ibu. Iya. Nah, ada. Jadi banyaklah Datuk itu bercerita tentang struktur Caniago, Iya. bagaimana mereka dulu di apa namanya di Payakumbuh, Iya. dan semua catatan-catatan itu saya tuangkan dalam buku saya Indonesia bagian dari Desaku Rau-Rau Iya. yang terbit pada tahun 2004. Iya. Buku ini adalah buku pertama yang menulis tentang Nanti kalau Rau-Rau. cerita buku nanti kita. Oke. Ya, nanti ada sesi cerita Oke. buku tentang yang udah karang ya. Jadi saya cerita itu setelah ketemu dengan Mukhtar Jalal, Iya. saya juga bercerita dan diceritakan tentang dengan Datuk Sinarunan Panda, Sinarunan Panda. gelarnya orang Caniago, gelar dari ayah. Iya. Kemudian saya masih sempat bertemu dengan Datuk Baru. Datuk Baru. itu Pendekar. salah satu Datuk Guru yang silat. katanya guru silat yang waktu itu di Balai Satu menjual obat. Iya benar. Saya masuk ke kota, cerita-cerita lah ada beberapa. Lebih banyak juga banyak hal-hal yang saya dapat dari Terjalan. apa namanya Mukhtar Jalal, tapi dari Datuk Ama juga. Datuk Ama itu adalah amai umah saya Yang ada di tinggal Mandailing Tengah. Mandailing Tengah. Iya. Nah, kalau Keluarga pulang- dari nenek oleh Andi. Andi Andi apa namanya nih Andi? Andi yang ada di Lampung. Andi yang di Sama Lampung ya. Yuni. Nah, Iya. Yuni. Nah, kemudian setelah itu saya dari Rau-Rau saya meluncur menuju Pariam Pasaman. Ke Pasaman. Saya dari Turki saya ke Pasaman. Iya. Karena ada mama saya, Mahaska. Iya. Haska adalah Haludin Sultan Kayu adalah mama saya.
ya. kandung dari ini yang beliau mempunyai ada kebun jeruk di Panti. Iya. Di Panti Lugu Sikapik. Iya. Dapat banyak pun cerita tentang rau-rau di sana dari Mahaska itu dan itu. Itu baru pertama sekali masalah Mojo Mama Aska itu. Iya, baru pertama sekali sama Mama. Jadi pada masa itulah saya catat perjalanan saya dan itu menjadi buku. Oh, itu yang jadi buku. Jadi saya mendapat informasi yang pertama kecintaan rumah saya masalah rau-rau. Iya. Yang kedua dari Datuk Rahma dari itu, kemudian dari Mukhtar Jalal, Iya. Datuk Baru, Datuk Sinaronan Pada, dan kemudian dari Mahaska saya. Jadi itulah yang saya tahu, maka rupanya ada sesuatu hal bahwa saya ini bukan orang Ambon. Saya ini orang Minang. Ini orang Rau-Rau. Ya. Jadi itulah tapi yang paling kuat kekuatan itu adalah apa namanya? Dari kekuatan umat yang bercerita. Yang ya. berbeda, yang selalu mengidolakan kampung halamannya. Ya. Dia selalu bercerita bagaimana ke sawah, bagaimana ininya. Kalau umat asli orang Rau-Rau, kecil besar di Rau-Rau. Ya. Tapi ayah itu sebenarnya orang Rau-Rau darahnya, tapi dia anak Payakumbuh. Jadi besarnya di Payakumbuh. Lahir semua di Payakumbuh itu. Cuma Iya. kawin aja mereka, termasuk Haji Basan, termasuk itu. Jadi mereka itu di Payakumbuh. Tapi mereka itu walaupun di Payakumbuh, tapi kawinnya tetap ke orang Rau. Ya. Jadi Datuk saya itu ayah itu namanya Jamil Muhammad Jamil Uban itu mempunyai tanah besar di Ibu yang sampai sekarang pun puskesmas yang di Ibu itu pun adalah tanah Datuk saya yang diambil oleh pemerintah. Iya. Itu ceritanya. Jadi yaitu sebetulnya kalau dari pihak keluarga ayah udah benar-benar keluarga banyak terkenal lah yang merantaunya enak. Iya. Seperti almarhum Haji Bahasan itu kenal lah orang seluruhnya. Haji Rasul, Jojo perantauan ayah udah Muhammad Rasad ya. Muhammad Rasad terkenal juga. Rasad Jamil, Haji Bahasan Jamil. Jadi kini kok kita lah sampai di wilayah Tegal. Ini sampai di Tegal, kita keluar dulu mencari sate Tegal, makan siang. Makan siang. Kini jalan kok adalah acara lapis selero lah setiap daya. Ya. Jadi balik kita dalam bercerita Uma Uda tadi, apa yang menjadinya terngiang duda menjadi motivasi Wana Uda yang udah lirik dari hal cerita tadi itu yang agak menarik duda tentang rau-rau itu apa itu sebenarnya? Jadi sebenarnya bukan rau-rau yang menarik, ya. Tetapi dalam buku-buku walaupun saya masih SMP SMA saya sudah banyak baca buku. Saya sudah baca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya sudah banyak baca buku-buku Hamka, Layar Terkembang, Salah Asuhan apa segala macam. Itu novel-novel abang saya. Kita kemana ya? Saya coba tanya. Kanan. Terus apa namanya? Tegal saya tertarik bahwa Minang itu luar biasa. Yang pertama Minang, bukan rawa. Jadi udah kenal Minang tuh di kelas berapa? Sudah dari kecil, dari SD Minang. Pertama cerita Uma tentang Minang apa. Tapi setelah itu Assalamualaikum Mas. Izin Mas, saya udah keluar tol Tegal nih. Ya. Minang itu, jadi Minang itu orang-orang hebat, proklamator banyak Minang, jadi inspirasi Minang. Yang kedua dari banyak cerita-cerita juga dari Uma bahwa alam Minang itu sangat indah. Apalagi ditambah dengan katanya langsung ke lokasi. Jadi kita masuk tol lagi nih. Oke. Ya, jadi udah lanjut. Masuk tol lagi deh kayaknya deh. Kita muter balik lagi deh. Siap. Ya udah. Oke. Yang katanya nggak ini. Masih kenyang juga kali. Ya sudah. Oke, lanjut. Ya, lanjut lagi ya. Kita tarik dulu masuk lagi ke Tegal. Itu siapa yang kamu telepon tadi, Ki? Sini. Yanto. Mas Indra. Mana habisnya? Iya. Jadi ya kalau Minang itu saya tarik dari buku, saya tahu dari cerita, saya dengar ini dan banyak yang cerita di rumah. Maka karena alamnya
karena adat istiadatnya, karena kekerabatannya, maka itulah tertarik. Akam Minang secara global itu ada besar, tapi khususan Rau-Rau berarti itu adalah suatu yang lebih terpencil dan lebih detail daripada. Jadi setelah mengetahui suku Tuminang, tentu nanti akan baca itu pemikiran Minang itu berarti kan di mana kampung sendirinya kan, itu lagi nanti enak. Jadi itulah nanti di usia di umur di usia udah yang ke 20 tahun kali ya, pulang ke Rau-Rau pertama sekali. Oh, pulang ke Rau-Rau itu masih belasan tahun, masih 18 tahun kali. Oh, 18 tahun ya. 79. 79. Baru pulang ke Rau-Rau ya. 18 19 ya. Iya. Ya masih muda lah. Masih muda. Nah, jadi cuma karena mulai tertarik dengan membaca-baca buku, tertarik dengan belajar cerita dari orang tua, sehingga memanglah menjadi motivasi Karena tersendiri. begini satu lagi sih. Ya. Di rantau itu dulu di Ambon lah khususnya. Ya. Walaupun kita bilang kita lahir di Ambon, kita orang Ambon, tapi kadang-kadang orang pribumi itu, orang Ambon serasa selalu memfokus kita bahwa kita tetap orang pendatang. Ya. Karena bentuk kita, kulit juga kita berbeda ya. Berbeda. Ya. Maka itu biar bagaimanapun kita merasa beda juga. Ya. Jadi udah dengan sendirinya juga kita lah berbeda juga nampak ya. Nah, dengan bentuk fisik kita udah berbeda juga Ambon ya. Tapi kalau pergi ke Jawa mungkin tak jauh beda jadinya ya. Ya. Nah, jadi kayak gitu perjalanan. Nah, nanti kita kupas balik tentang perkenalan dengan bergaul dengan orang Rau-Rau ya lah di Jakarta. Nah, ini baru ini. Memang perkenalan itu Serius? ini baru masuk Mas. Harusnya ada. Perkenalan dengan Rau-Rau itu ya karena di Jakarta, karena tinggal di Tanah Tinggi, banyak orang yang datang ke Tanah Tinggi karena Tanah Tinggi itu termasuk markasnya orang Koto Kacik juga di situ. Iya. Karena di situ ini dan banyak saudara-saudara itu, jadi interaksi sama orang Rau-Rau itu banyak dan pengetahuan semakin bertambah. Terus bertambah ya. Gitu, ya. Jadi saya udah kenal pertama orang Rau-Rau dulu dah. Maksudnya? Di Jakarta saya udah yang kenal pertama orang Rau. Orang Rau-Rau itu yang selain dari Dusana Uda, yang pertama kan tadi yang di Tanah Tinggi itu keluarga istri Mauin kan Dusana Uda tuh. Nah, yang luar dari itu tuh saya udah yang kenal pertama. Kalau Mak Ayun dulu ada cerita, ini yang pertama sekali pulang ke kampung, ini baru kenal yang pertama aja dia udah cian pertama sekali. Ini perjalanannya kenal di kampung. Nah, udah dulu saya yang kenal udah orang Rau-Rau pertama sekali di Jakarta. Ya, yang pertama sekali di Lendu sana saya itu yang kita bawa sebenarnya salah satu itu Helmi Pawali itu. Helmi Hasan itu. Padahal Helmi Hasan itu penakat saya juga tuh hitungannya. Oh, hitungannya ya. Nah, dia kan datang ke Tanah Tinggi, tinggal di sana, salah satu Helmi Hasan. Iya. Kemudian setelah itu ada generasi Rismaite. Iya. Itu juga. Nah, kemudian yang paling dekat itu kemenakan saya, Nefli itu kalau pulang balik. Nefli kan tinggal di Pramuka ya. Nah, jadi kita sudah tuh udah mengalir aja lah sana itu ya. Jadi banyak itu orang yang di Tanah Tinggi itu, saking banyak orang, tapi lebih dominan memang orang Koto Kacik. Orang Koto Kacik ya, kebetulan di situ Koto Kacik ya. Kalau orang Mudia situ itu posisinya kan di rumah ada Asnel. Ya, ada ketua. Kalau ketua bukan orang Mudia aja, kalau di situ Asnel itu segala macam orang di situ. Karena dia membina benar, jadi Bang Cinin ini mantap ya ketua ya. Ketua. Jadi dulu kalau cerita masa muda kita, saya belum kawin. Iya. Saya Aris Maite belum kawin. Iya. Cinin sama si Ican udah sudah kawin. Iya. Nah, itu ya sekarang kita berempat itu selalu jalan kemana-mana tuh. Iya. Kalau malam kalau ini. Itu masih muda lah ya. Masih muda lah. Kita yang berdua muda lah saat itu ya. Iya. Udah jauh dari Ismail Bakar ya. Tapi almarhum si Ican, sama Cinin itu. Iya. Jadi markasnya masih hidup itu UPI. Ya di Bungor ya. Bungor ya. Iya. Itu. Nah, jadi itu awal-awal masuk karena kenal orang-orang pertama itu. Itu pertama kenal orang Rau-Rau ya. Jadi sebetulnya udah asing juga lah perkenalan itu ya enggak. Soalnya udah familiar karena udah
orang kampung awak sendiri, orang Kota Kacik lebih banyak saat itu yang dikenali, jadi tidak terlalu sulit lah. Sulit. Jadi saya saat itu udah setelah pulang di tahun 79 itu ada juga masih Bibilo udah pulang lagi ke Rau-Rau. Ada sekitar antar rumah itu setelah umur pulang sekitar tahun 82. Oh, ada 82 pulang ya. 82 karena waktu itu kan ada uni juga di Bukit Tinggi. Oh iya. Ada antar rumah itu 82. Jadi 82 terus ada lagi tapi pulangnya cuma sehari 2 hari aja. Oh itu ya. Tapi tidur di Mandailing Cuma Tengah. MTA. MTA ya, MTA Mandailing. Nah, jadi itu di sana kita udah selesai sesi yang kedua tentang masa muda Firdaus Rasad. Nanti kita lanjut ke soal lahir di Ambon, besar di Ambon, Surabaya, Makassar, tapi dapat istri orang Rau-Rau sendiri. Nah, jadi banyak orang Rau-Rau lahir di Rau-Rau, kadang di Rau, tapi banyak tinggal di perantauan. Nah, itulah jodoh yang telah mengatur Anda dapat kita sesalkan. Semuanya adalah jodoh kebaikan oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kini kami balik membacakan menyepo dari Dusana yang telah memberikan yang menyaksikan dalam menonton live Ikhlas Dunia Eko dengan Bendang TV. Itu jangan lupa di like dan subscribe-nya di Bendang TV. Nah, itu selamat menonton Nadinda Robi Ail Yuni, Hilda, Dian Eka Putri, Muhammad Abdullah Fauzi, Helmen Iman, Ahlul Madi, Ahlul Madi, Bagindo Sultan, Nevi Istri Helmi, Elvi Yusni, Ade Firdaus, Ade awak, Arafana Akbar, Ade Firdaus, salam je Bapak Firdaus dan Ade Firdaus gua adik awak gua semana, nyo di Duri. Tapi nyo kirim salam ke udah mungkin kena anak mama awak, anak mama Ajis. Ade Firdaus saya itu masalah. Elda Indrani biasalah kenal. Jadi kau dalam udah sampai di daerah Tegal gitu, tapi balik masuk ke toko Sri Yeni Eka Putri sama Milda Jasneti, selamat menonton dia. Khalida El Umarah, Yeni Zulkarnain, adek Yanti Koto, Susianti, Zikri Aja, Helmi Taher. Mas Indra bilang katanya orang Thailand langsung ke Batang. Kita ke Batang. Kata ini kita ke Batang. Langsung Batang. Yanti Koto ya. Sudah. Sri Indranya? Yeni Zulkarnain, baru sana tuh. Dia di mana sekarang posisinya nih? Helmi Taher, Elvina Zainar, Al Firman, Batam, Elwirda Usman, Ewelot, selamat menonton. Depan kita? Iya. Leni Gronson, Al Firman, Kok bisa di depan Batam kita? menyimak ke Kanda. Ya selamat Batam, terima kasih. Selamat Elmi Kota Lemode, Bujang, selamat berjalan. Elina Dato, Muda Akbar, Ermalina, Malaman sampai Semarang. Nusirman Kamil, Baku Ambo, Caniago, Juo sana. Oh ya udah. Denny Arian, selamat menonton. Denny Arian, dari Semarang ke tempat Denny baca roto. Oh iya. Telepon Pak Fir. Rafli Sungai Luang, Tanyo Ceda, Firdaus lai kenal jo apa Ambo Marajo Adia. Lain lah nak. Lain lah. Pak Marajo Adia saat itu tuh, tidak salah mungkin nyo ketuakan saat itu mungkin enggak. Enggak kali ya? Enggak. Kenal lah, jo Mama Marajo Adia itu banyak orang kenal Raflis. Kami ke sana Tegal menyimak lah balik kami Tegal Hutago. Kami satu ke sana sedang menonton. Cuma mengejar ke Batang, nak jadi masuk Tegal. Abdul Duo, Yos Rizal, selamat menonton dia. Nusirwan, Abba Ambo, Abbas Sultan Medan Caniago, Sinaro nan Panda itu juga sana. Siapa tu? Siapa tu? Budak aku nama bapak aku Nusirwan Kamil. Abba Ambo Abbas Sultan Medan Caniago, Sultan Medan Caniago. Si dia buat suka. Ya, Sinaro nan Panda. Oh ya, ya dah ya sana ya. Ya.
Azwirwin, terima kasih jempol. Dodi Setiawan, Rosliana Bakar, nih selamat nonton nih. Bula HS, Adinda Bula HS, selamat menonton. Terima kasih banyak. Ira Yelvira, selamat jempol, terima kasih. Awal Hanif, Fenri Norman, selamat menonton ini. Intan Berdua, Juade, Intan Batuah, Dawen, selamat menonton. Khalisa, selamat menonton. Bayu Sutambasa, yang kemenakan Dacin di sana. Intan Batuah, Ikrar Sunnah, semoga maju terus dan sukses selalu. Terima kasih Dawen. Yusrina, selamat menonton. Ilham Serugo, selamat menonton. Serugo. Osti Yanti, selamat menonton. Brenda Rustam, Adi, Desi Rizon, udah, terima kasih. Helmi Hemen, Yusrina. Pak Haji kirim salam sama Om Fir dari keponakannya. Yusrina, siapa tuh Yusrina? Agia keterangan Yusrina dari mana? Kemanakan Pak Fir banyak. Dedi Mastri, yo Dedi. Ilham Serugo, kelahiran Ambon alhamdulillah. Kental raw-rawnya Pak Edi. Dan Bapak Dayat kirim salam Mondo. Mana Pak Dayat kirim? Kok dari Ilham Serugo wah? Oh iya, orang dinas perhubungan. Oh Pak Dayat, Oh, salam Mondo. Oh, Fernando Kota Lamode, mantap Haji. Ya, terima kasih Bujang. Semoga sukses belia. Oh, pelaminannya. Afrizal, selamat nonton. Mary Munir, selamat nonton. Ini Amai. Ini Madayat. Salam. Fauzan RRT, selamat nonton. Erli Sari, Buni, selamat menonton di Lampung. Jafandi Nursami, di Malaysia. Alatibo Maskara, ya. Aduh, banyak nih. Si Samsir, selamat nonton. Salam Mader Jedasu. Berapa jam dari Semarang? Yusrina, salam dari Lampung. Masa? Afrizal, mantap tuh Pak Haji, terima kasih. Novra Era sedang. Udah. Demikian itu liputan kita dulu. Terima kasih kita telah baca, selamat menonton seluruhnya yang malah menonton. Terima kasih atas liputan Niko. Kita akhiri dulu liputan Niko lah berjalan. Oke. Untuk itu jangan lupa saksikan di Bendang TV, subscribe-nya. Kita dukung Bendang TV untuk tetap selalu bisa jaya. Demikian, kita lanjut nanti sesi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.